Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait 7 data penting guru yang wajib valid di dashboard GTK terkait peluang mendapatkan aneka tunjangan melalui Dapodikdasmen. Terkadang banyak teman-teman guru, apakah itu guru honorer, guru P3K ataupun guru PNS yang sebenarnya memiliki syarat untuk mendapatkan suatu tapi ternyata tidak mendapatkan. Penyebabnya mungkin karena ada sebagian data dari guru itu yang ada di info GTK atau dashboard GTK yang tidak valid sehingga gagal mendapatkan tunjangan yang usulannya melalui aplikasi Dapodik. Nah, di video kali ini 7 data penting guru yang wajib valid di dashboard GTK akan kami coba tampilkan untuk teman-teman guru, baik itu guru non PNS, guru P3K maupun guru PNS. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung saja ke videonya. Jadi yang pertama kami perlihatkan di sini adalah terkait pembayaran insentif guru bukan PNS. Jadi beberapa waktu yang lalu banyak teman-teman guru yang menerima insentif guru bukan PNS atau dulu dikenal dengan istilah tunjangan fungsional ya, seperti itu. Besarannya itu sekitar 1,8 juta teman-teman ya, 1,8 juta per 6 bulan ya. Jadi dibayarkan per 6 bulan seperti itu. Jadi insentif Dikdas ya, berarti untuk insentif guru bukan PNS pendidikan sekolah dasar. Dan tentunya untuk bisa mendapatkan insentif guru bukan PNS, tentunya data-data kita juga harus valid di info GTK teman-teman ya, terutama nama, kemudian data-data yang lain seperti itu ya. Jadi ini adalah salah satu contoh pembayaran insentif melalui dashboard GTK atau realisasi pembayarannya muncul di info GTK seperti itu teman-teman ya. Oke. Kemudian berikutnya ini juga ada gambar realisasi pembayaran tunjangan profesi guru. Berarti lagi-lagi ada sebuah tunjangan yang realisasi pembayarannya itu muncul di info GTK atau dashboard GTK. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwasanya data yang valid, data yang berkualitas itu bisa melancarkan tunjangan kita untuk cair. Seperti itu teman-teman ya. Jadi selain insentif guru bukan PNS yang pengecekannya melalui info GTK, juga ada tunjangan profesi guru yang pengecekan SKTP-nya kita lakukan di info GTK. Jadi secara otomatis data-data kita di info GTK, data-data kita di dashboard GTK wajib valid. Nah, di sini ada 7 data yang wajib teman-teman miliki dan wajib untuk valid. Seperti itu ya. Oke, yang pertama di sini teman-teman adalah ini. Yang pertama, data resmi di info GTK atau data resmi di dashboard GTK yang wajib valid terkait aneka tunjangan dari Kemdikbudristek. Yang pertama tentunya adalah NUPTK. Jadi wajib bagi teman-teman guru, baik itu guru honorer, guru P3K ataupun guru PNS untuk memiliki NUPTK. Dan tentunya NUPTK teman-teman itu wajib valid. Kemudian yang kedua, NUPTK teman-teman itu merupakan NUPTK tunggal untuk teman-teman dan tidak dalam keadaan diklaim oleh guru atau orang lain. Seperti itu teman-teman ya. Jadi apa sih Bang maksudnya diklaim? Nah, sebenarnya akhir-akhir ini banyak kejadian NUPTK tidak dimiliki oleh satu orang, tetapi ternyata NUPTK ini memunculkan masalah dimiliki oleh lebih dari satu orang atau 2 orang. Ini yang banyak menjadi masalah besar teman-teman ya. Jadi kita wajib memastikan NUPTK kita ini tidak diklaim orang lain dan betul-betul hanya kita yang memilikinya. Dan tentunya NUPTK kita itu aktif teman-teman ya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa cek melalui operator sekolah, melalui Verpal NUPTK. Dan bisa teman-teman cek keaktifan secara mandiri di Google dengan cara mengetikkan keaktifan NUPTK. Seperti itu teman-teman ya. Jadi NUPTK kita ini wajib valid dan wajib hanya kita yang memiliki, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah nama. Jadi tentunya nama teman-teman itu penting sekali. Jadi ini tidak disepelekan
kadang ada guru, baik itu guru honorer sampai guru P3K dan guru PNS, yang namanya itu di Dapodik memiliki gelar. Jadi sekali lagi, sebaiknya untuk penulisan nama di Dapodik itu jangan menggunakan gelar dan usahakan huruf kapital semua. Saya ulangi, untuk penulisan nama di Dapodik sebaiknya itu jangan menggunakan gelar dan sebaiknya juga huruf kapital semua. Itu untuk penulisan nama di aplikasi Dapodik seperti itu ya. Jadi nama ini tidak boleh disepelekan. Terkadang ini juga bisa bermasalah teman-temannya kalau salah-salah ya seperti itu. Meskipun di ijazah itu ada gelarnya, tetapi di Dapodik itu tidak boleh ada gelarnya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, misalkan Hasruddin SPD, sebaiknya itu nama saya itu Hasruddin saja. Bisa huruf besar semua, bisa huruf kecil semua, bisa huruf besar awal dan kemudian huruf berikutnya itu adalah huruf kecil, tetapi sebaiknya ya yang kami sarankan itu huruf besar semua seperti itu. Nah, bagaimana Bang cara menggantinya? Caranya itu tentunya melalui perbaikan melalui verbal ya, verbal PTK. Di situ diperbaiki jika ada kesalahan nama dengan mengupload akte kelahiran atau dokumen yang mendukung perubahan nama tersebut, dan tentunya itu melalui kolaborasi dengan operator sekolah seperti itu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Nah, kemudian berikutnya adalah nomor induk kependudukan dan tentunya email. Jadi wajib bagi teman-teman guru honorer itu nik yang ada di KTP dengan nik yang ada di kartu keluarga itu wajib valid. Nah, wajib valid. Karena kalau misalkan tidak valid, maka tentunya itu berdampak secara langsung di tunjangan teman-teman ya. Itu tunjangan teman-teman itu bisa tidak cair atau tertunda. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika teman-teman mengikuti P3K atau pendaftaran P3K, kemudian lantas nomor induk kependudukan teman-teman itu tidak valid, maka secara otomatis itu akan menjadi masalah pada saat teman-teman registrasi data untuk pendaftaran akun guru P3K pada saat melamar menjadi ASN P3K. Jadi nomor induk kependudukan ini sangat penting dan wajib valid sevalid-validnya teman-teman ya. Disesuaikan dengan data di KTP, dengan data di kartu keluarga, dengan data di Dapodik, itu harus sejalan. Dan biasanya yang menjadi tidak valid itu adalah kebiasaan atau ada nik yang didaftarkan kemudian tiba-tiba terjadi pergantian kartu keluarga. Itu yang bisa kadang menyebabkan terjadinya perubahan nik teman-teman ya. Seperti itu juga dialami oleh siswa. Banyak niknya yang sudah tidak valid karena lagi-lagi terjadi perubahan akte kelahiran ataupun perubahan kartu keluarga seperti itu. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian email ini juga penting teman-teman ya. Email ini penting karena email ini adalah email yang diketahui oleh server Dapodik, server pusat, dan akan menjadi email surat bagi teman-teman secara pribadi, alamat surel bagi teman-teman secara pribadi. Jadi usahakan membuat email itu, buatlah email yang aktif karena ini terdaftar di dashboard GTK teman-teman. Ini penting sekali. Email inilah nantinya yang akan dipakai login untuk mengecek info tunjangan teman-teman seperti itu. Kemudian yang penting juga adalah status kepegawaian. Jadi status kepegawaian guru, baik itu guru PNS, guru P3K maupun guru honorer itu penting. Nah, bagi teman-teman guru honorer, status kepegawaian itu banyak. Ada guru honor sekolah dan ada guru honor daerah. Nah, guru honor sekolah itu apabila mengantongi SK kepala sekolah atau SK yayasan, sedangkan guru honor daerah apabila memiliki SK kepala daerah. Itu yang harus dibedakan dan jangan sampai terjadi kesalahan terbalik teman-teman, karena itu bisa berdampak yang fatal ya seperti itu. Jadi status kepegawaian itu harus dipastikan juga valid ya, tergantung sesuai dengan SK-nya. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian yang paling penting juga adalah ijazah terakhir. Nah, biasanya di tahun ini, di tahun-tahun yang lalu dengan tahun-tahun sekarang, untuk mendapatkan tunjangan, baik itu tunjangan profesi, insentif guru bukan PNS, kemudian tunjangan khusus, itu biasanya ijazah terakhir yang dibutuhkan tentunya adalah yang ijazahnya berijazah S1. Nah, jadi di info GTK teman-teman harus pastikan ijazah teman-teman itu sudah S1, dan kemudian harus teman-teman pastikan bahwasanya
jurusan program studi teman-teman itu linear dengan mapel yang teman-teman ampu. Saya ulangi, ijazah jurusan program studi S1 teman-teman itu linear dengan mapel yang teman-teman ampu, dan itu resmi tercatat di Dapodikdasmen ya, seperti itu. Dan untuk mengecek kemudian perguruan tinggi teman-teman itu harus teman-teman cek di PDDikti apakah data teman-teman itu masih terdaftar di PDDikti atau belum terkait ijazah terakhir teman-teman. Karena ini sangat mengganggu sekali terkait tunjangan dan terkait pendaftaran P3K. Meskipun kita S1 terkadang itu ijazah kita itu tidak terdaftar. Makanya teman-teman wajib untuk istilahnya memastikan ya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah jumlah jam mengajar. Nah, ini yang penting sekali ya, baik itu tunjangan khusus, tunjangan profesi, kemudian insentif guru bukan PNS, tunjangan profesi. Itu yang dilihat juga adalah beban mengajar. Nah, beban mengajar dalam hal ini adalah jumlah mengajar itu minimal 24 jam. Tetapi bukan 24 jamnya saja yang dihitung teman-teman ya. Tetapi yang dihitung juga adalah jumlah jam linearnya. Terkadang ada guru yang mengajar 24 jam, tetapi yang linear cuma 6 jam. Seperti itu ya, itu yang berbahaya sekali. Makanya harus dipastikan di info GTK teman-teman dengan di rombel Dapodik. Nah, dicek di Dapodik apakah sudah 24 jam. Setelah di Dapodik itu 24 jam, teman-teman cek lagi di info GTK. Cek jam mengajarnya 24 jam. Setelah itu cek juga linearnya. Jumlah jam mengajarnya 24 jam, apakah jam linearnya juga itu sudah 24 jam. Itu yang aman teman-teman ya, seperti itu. Jadi beban mengajar itu sangat mempengaruhi tunjangan yang ada di Kemendikbud ya. Jadi perlu teman-teman pahami. Oke, mungkin cukup sampai di sini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.